Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih bisa ketemu Anda semua dalam rangkaian HUT kemerdekaan RI ke-81. Yang Mhm. suasananya kan masih sekarang masih terasa dan masih banyak dibicarakan di media maupun media sosial ya. Ini momen-momen tertentu di peringatan yang dilaksanakan di istana dan kita akan membahasnya soal itu, tapi mungkin dengan sudut pandang atau angle yang sedikit berbeda. Dan seperti biasa kami temani Anda, saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Dan Ya. benar seperti apa yang dikatakan Mas Hersu, Hmm. ini media lagi rame banget Mas Hersu. Aduh, jadi bingung ya milihnya kita mau membahas yang mana gitu. Hmm. Karena memang hampir semua ada aja gitu ya. Hmm. Dari mulai pelaksanaan ini membicarakan hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 kemarin ya. Hmm. Dari mulai pelaksanaan yang di pagi harinya, terus kemudian penurunan bendera di malam hari yang kemudian diikuti dengan karnaval itu yang dinilai bertentangan dengan pernyataan presiden yang ketika melakukan pidato kenegaraan di depan DPR, MPR dan juga DPD dan juga para tokoh dan undangan mengatakan harus efisien, yaitu bahwa menteri-menteri tidak boleh lagi ada upacara-upacara hari ulang tahun, perayaan apa dan sebagainya yang tidak efisien. Terus kemudian ini masyarakat menangkap ketika ada perayaan karnaval pada malam harinya, yaitu perayaan 17 Agustus juga merupakan satu rangkaian besar dan itu dinilai berlebihan gitu, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden. Nah, selain itu juga media ini menyoroti betul, mungkin Mas Hersu juga sudah melihatnya dan teman-teman juga aware soal ini, walaupun ini tidak terlalu apa menyorot soal pelaksanaan upacara apa dan sebagainya, Hmm. tapi ini justru menyorot keluarga Jokowi, yaitu Hmm. utamanya istri Jokowi, yaitu Ya. Ibu Iriana Jokowi. Hmm. Hampir semua media itu menyorot soal tasnya yang dipakai, yang dianggap sebagai membawa rumah gitu. Jalannya begini dong, Mbak. Hah? Iya berat, keberatan Mas Herusu. Ya, ya. Tidak hanya di tangannya, tas yang mewah tersebut, media juga menyorot perhiasannya yang terlihat set lengkap begitu ya, dari kalungnya, terus kemudian gelangnya dan juga ya biasa kalau satu set lengkap kita tidak tahu itu apakah berupa sponsor atau tidak begitu. Tapi yang jelas memang gonjreng banget dan itu membuat hampir semua media dan juga medsos itu menyoroti soal itu Ya. begitu. Tapi kan sudah nggak jadi presiden lagi, Mbak. Jadi ya nggak terikat dengan gaya hidup sederhananya Pak Jokowi lagi dong. Betul, makanya dikatakan juga oleh netizen ini mereka sudah melepas topeng kesederhanaan itu, begitu ya. Oh, Jadi kayak yang judul jadi kayak lagu ya, apa ya? Lepas topengmu gitu, gitu ya. Ada kan lagu itu ya? lepas topeng apa lagunya Ariel ya, itu. Oh iya ya, saya Iya, nggak tahu pokoknya saya ingat ya, 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 ya. Oke. Ya. iya, coba saya coba lihat ini, saya membuka apa, membuka Google, misalnya ini oleh Tribun News viral, Hmm. the bag worn by Iriana Jokowi during the perayaan itu, begitu ya. The price of Iriana Jokowi's luxury bag at berapa? Oke. Ini Wow, nanti dulu, Iriana ini Jokowi's berita di luxury. mana kok pakai bahasa Inggris ini beritanya? Ini sekarang kan media kita juga ada yang ditranslate dalam bahasa Inggris, Mas Ersu. Oh, Jadi oke. misalnya Tribun ada yang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Oh, Inggris begitu. saya pikir ini Ini sudah. disoroti oleh media media asing, bukan ya? Ini media dalam Iya, negeri juga. saya belum belum mencari ya, apakah ini juga disorot oleh media asing atau tidak begitu ya. Dan Hmm. biasanya kalau yang seperti ini, walaupun disorot, tapi bukan dalam halaman depan gitu. Maksudnya bukan dalam headline gitu. Biasanya ini di lifestyle semacam itu, di rubrik-rubrik semacam itu begitu. Walaupun sudah berupa media online, tapi tetap ada rubrik yang semacam itu begitu. Nah, sementara yang berbahasa Indonesia misalnya, wow, tas mewah Iriana Jokowi saat HUT RI fantastis, tas Iriana Jokowi, kemudian pesona Iriana Jokowi, penampilan Iriana. Jadi banyak sekali memang yang menyorot, ini tidak terhitung kalau yang saya lihat. Ya, Nah, ini mereka dari mana? terpesonanya sama Iriananya atau terpesona dengan perhiasannya? Mereka mungkin terkejut begitu ya Mas Hersu, karena Kejut. selama ini Ibu Iriana ini bukan
orang yang tidak mengenakan barang-barang mewah. Kalau saya amati sebetulnya dari sejak dia masih di Solo Hmm. gitu, dia juga sudah menggunakan barang-barang mewah begitu. Hmm. Terutama soal tas ya, paling kelihatan ini kan tas. Hmm. Tapi ketika dia menjadi ibu negara, mungkin tidak terlihat semewah ini begitu ya. Pakai sepatu cat Walaupun juga kalau ya waktu itu ya, sering juga ya Ibu Riana ya. betul, Hmm. iya. Harganya berkisaran dari puluhan Hmm. juta begitu dan kemudian juga sekitar seratusan juta. Hmm. Jadi bukan barang-barang yang ini mencolok sekali ya Mas Ersu karena memang tas ini terlihat unusual kalau saya lihat itu biasanya kalau kita apa namanya news value gitu itu salah satunya sesuatu yang tidak biasa. Biasanya orang atau artis atau tokoh itu kan memakai tas Hermes ya, yang modelnya itu saja langsung ketahuan kita bahwa itu tasnya merek itu begitu. Tapi kalau ini memang terlihat di apa seperti kayak craft gitu, kayak kerajinan. Jadi dibuat memang istimewa dan kemudian media menyebutnya ini sebagai tas langka yang hanya ada satu di dunia. Padahal maksudnya adalah tas ini dikeluarkan tahun 2024 oleh Chanel dan kemudian tas ini sudah tidak ada lagi gitu dan hanya ada satu tersisa satu di salah satu tokonya yang kemudian ini menjadi barang buruan. Ini ada ceritanya yang menarik karena ada yang mengungkap ini. Nah, kita coba lihat kronologisnya bagaimana kemudian media ini menyorot Bu Iriana begitu ya. Jadi awalnya Mas Ersu, ini ada seorang personal shopper. Personal shopper ini adalah apa ya? Kita bisa memesan kepada apa dia PS ini misalnya barang-barang langka dari luar negeri begitu ya. Just tip semacam itu juga bisa. Kemudian dia akan mencarikan barang tersebut karena dia memiliki apa jaringan di luar begitu tidak hanya ini mereka kenal dengan para penjual-penjual eksklusif tersebut, toko-toko yang branded dan eksklusif tersebut, sehingga bisa mengetahui letak barang ini ada di mana, masih ada di mana begitu. Nah ini bermula dari cerita seorang personal shopper yang trending di medsos, dan kemudian netizen ini menemukan kesamaan antara tas pesanan pelanggan anonim, jadi ada seseorang pelanggan anonim yang dikatakan sebagai apa namanya, dia sebagai penyuka merek Chanel tersebut begitu ya dan kemudian netizen ini menemukan bahwa tas yang dipesan yang diunggah oleh personal shopper tersebut mirip atau sama bahkan sama persis itu dengan yang dipakai oleh Ibu Iriana kemarin. Jadi kemudian pertanyaannya siapa orang yang memesan itu gitu ya? Orang yang memesan tas dengan kualifikasi tertentu ini kepada si PS tersebut. Ya, Nah, PS itu ya, berapa? Kenapa geger banget? Emang berapa kira taksiran harganya? kalau menurut Tribun News, ini taksiran harganya itu 700 juta rupiah, ditambah dengan pajak itu 125 juta, kurang lebih Oke. seperti itu. Masih Jadi kalah rupanya kalah jam pajak untuk sama barang jamnya mewah, selfie tapi ya. Kalah sama jam yang pernah dipakai betul. selfie ya. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut. Iya, yang pernah dipakai oleh Selvi Ananda ada yang 1 miliar, bahkan ada yang ditaksir sampai 1,5 miliar. Itu menantunya Ya. Ibu Iriana atau yang menjadi istri dari Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden saat ini. Nah, ini dari netizen bernama Athena Natalia atau Athena Thalia, dia menulis tanpa dia ketahui bahwa tas itu dipakai oleh Ibu Iriana begitu ya. Dia hanya sekedar menulis mengunggah pengalamannya sebagai personal shopper dan dia menulis for your information FYI klien gue ini memang kolektor tas Chanel kelas berat. Jadi rupanya sudah sering memesan mungkin lewat seseorang begitu ya. Dan gue anaknya ambisius kelas berat gitu. Jadi apapun yang dipesan akan dia carikan harus dapat gitu ya. Gak mau kalah sama diri sendiri. Nih mahakarya Chanel yang membuat hidup gue dari bulan Juni der dor. Jadi rupanya pemesanan itu berlangsung pada bulan Juni Mas Esu. Nah dia menulis lagi. eh Oh ya, dia menampakkan, dia mengunggah ini fotonya ya. Coba kita lihat ini foto dari tas tersebut. Wah banyak sekali dari atas, dari depan, dari samping. Memang indah banget Mas Eksu. Di situ ada hiasan-hiasan bunga, kemudian ada teko cantik, teko klasik seperti itu. Kemudian ada cangkirnya yang
biasanya ini untuk fine dining begitu ya, atau untuk minum teh sore begitu. Dan kemudian ada bunga-bunganya, ada cupcake begitu ya. Lucu banget ini, pasti perempuan banyak yang suka dan banyak yang ngiri untuk memiliki tas seperti ini. Memang bagus banget. Dan kemudian dia pun juga menuliskan seperti ini pada unggahan keduanya. Life as a personal shopper, edisi perjuangan hunting tas Chanel yang cuma ada satu di dunia. Nggak tahu kalau di planet lain katanya. Dengan entengnya dalam hati gue ngomong, tas tahun 2024 masih bisalah dicari tahunnya. Nggak tahunya, dia lanjutkan. Ini kemudian dia mengcapture begitu percakapannya. Eh, di sini dilihat, "Hai sayang," katanya, "hahaha, ini orang yang memesan kepadanya, mau minta tolong cariin satu tas, tapi aku mau tahu dulu harganya, plus kalau nyampe di Jakarta berapa." Yang jelas ini bukan Ibu Iriana ya, ini lewat agent atau apa gitu. Dan kemudian di foto tas tersebut yang diinginkan. "Oh my God, lucu banget," katanya. "Aku lagi di Chanel Monaco," rupanya sedang ada di Italia. "Oh bukan, sedang di Monaco ya. Wait, aku liatin ya. Tapi itu tahun 2025. 2024," katanya. "Kakak, aku lemes," katanya. "Aku nemu tasnya. Bisa dikirim full set ke Indo, sampainya minggu depan." "Oh my God, merinding disco," katanya. "Berapa harganya tapi sampai di Jakarta?" katanya. "Sebentar, aku nafas dulu." Kemudian dia men-screenshot, jadi bahkan sebagai personal shopper yang sudah membeli tas-tas berbagai macam pus, dia terkejut ya. "Long story short," katanya, "gue nemu tas ini. Valid beneran tinggal satu, karena pas gue tanya SA gue di Europe, di Eropa begitu ya, SA ini semacam sales lah, sales association atau apa begitu ya. Jadi dia memiliki beberapa jaringan sales Mhm. association yang mungkin bekerja di berbagai toko tas tersebut. Mhm. Dia udah cek di sistem nihil atau all over Europe. Jadi sudah nihil all over di seluruh Eropa, sudah nggak ada. Udah email Chanel headquarters di US pun juga confirm itu barang udah nggak ada. Dan ternyata tas ini termasuk collector's piece. Jadi sudah menjadi barang kolektor. Biasanya barang kolektor yang sudah langka ini menjadi lebih mahal dari harga aslinya. Mhm. Yang bikin stres adalah ini tas juga udah dilirik sama PS, personal shopper lain, kan mereka Mhm. PS itu di seluruh dunia ada banyak, Mas Irsu. Jadi mereka saling bersaing untuk mendapatkan. Ini juga udah dilirik sama PS terkenal banget. Dia base di New York City, bukan orang Indo ya gitu. Jadi dia bersaing dengan orang Amerika. Jadi gue benar-benar rebutan alias main kuat-kuatan SA. Jadi siapa yang megang si sales itu association atau apalah gitu ya, itu dia akan memiliki personal jaringan yang lebih kuat, akan mendapatkan. Dan gue kan juga nggak bisa nyogok ya. Mereka pun juga nggak bakal mau sih katanya. Jadi gue cuma pakai jurus ilahi alias jujur langit dan bumi, alias jalur langit dan bumi. As always, moto gue, tidak ada yang tidak mungkin katanya. Yang bikin stres adalah ini tas, maaf. Terus ya udah, gue juga kagak paham gimana. Itu tas tadinya ada di A, udah mau ditransfer ke negara B, bukan transfer butik ya, tapi transfer antar negara. Mhm. Gue cegat, Jir, katanya. Gue bilang gue akan terbang ke negara itu sesudah gue balik dari Paris. Di Chanel tuh nggak bisa reserve, alias kita tidak bisa ngetek gitulah. Mhm. Dan semenjak Mat Blazi ini, semua barang tuh goibnya bisa cuma dalam hitungan jam katanya. Jadi dalam hitungan jam sudah lepas. Tapi tiap negara ada SA beda ya. Ada juga special case yang bisa deposit dulu kayak gue. Buat ngelok biar tuh barang nggak diambil CPS lain katanya. Mhm. Nggak taunya dunia berpihak kepadaku guys katanya. Tas cimit ini berhasil ku dapatkan. Sampai SA gue atau Sales Association atau apa ini yang di negara lain ngomong ke gue. Manajer gue nanya, "Kok lo bisa tahu itu tasnya ada di negara ini?" Begitu. Pakai bahasa Inggris tentunya katanya. Ya jawaban gue cuma tutup mulut gitu. Jadi itu rahasia gitu. Jadi ini memang luar biasa ya perjuangannya, dan PS seperti ini kan memang juga bayarannya mahal, Mas Hersu. Mhm. Dan dia menulis, "Gila,
event aslinya lebih lucu katanya. Jadi dia udah memegang dan event aslinya itu lebih lucu daripada yang bisa dibayangkan atau dari foto-foto yang ada. Saya, Sampai segitu rupanya kalau orang punya duit ya untuk mengejar ya, barang yang sangat-sangat dia impikan. ya. Ini banyak sekali dan ini viral Mas Hirsu dan Hmm. komentar-komentar dari netizen ya. Komentar dari netizen banyak sekali. Coba kita lihat karena ini judul dari media pun juga nggak kalah apa namanya mencengangkan. Misalnya seperti dari ini seperti dari media-media eh, salah satunya adalah ini dari Tribun ya, bikin heboh Tasanel Iriana Jokowi di HUT RI ke-81 disebut koleksi sangat langka yang harganya selangit. Kemudian dari lagi-lagi banyak ini dari yang lainnya tas Chanel yang ditenteng Iriana ternyata sisa satu di dunia. Personal shopper sampai berburu ke Eropa. Tas Chanel Iriana Jokowi jadi sorotan di HUT ke-81 RI ternyata bukan tas biasa katanya. Ya, ya. Jadi Kan kalau ya. kalau tadi Mbak Agi bilang bahwa barang itu sangat langka di dunia dan kalau kemudian Mhm, Ibu Iriana punya satu itu dengan mhm. asumsi bahwa ternyata ada pembeli lain kan berarti di Indonesia ada dua dong gitu dan Indonesia luar biasa dong ada dua atau jangan-jangan tas itu yang kemudian sampai ke tangan Ibu Iriana ini pertanyaannya gitu loh Mbak Agi. Iya, ini nggak tahu apakah di Indonesia ada pembeli lain begitu ya Mas Hersu. Hmm, hmm. Karena tentunya kalau orang sampai nyari sejauh ini, tentunya dia sesuatu yang rare, dia tahu mungkin di Indonesia belum ada sehingga dia menjadi pemilik satu-satunya di Ya, Indonesia. ya, Bisa ya. jadi demikian. Hmm. Tapi ini sebetulnya tas yang sama ini sudah banyak KW-nya Mas Hersu. Tapi ya Oh. memang dengan payat abal-abal Ya seadanya nggak ya gampang mungkin, tapi rontok kalau dan Ibu sebagainya Ibu begitu. Iriana pakai KW kan nggak mungkin lah, Mbak Agi. Tidak mungkin. Yang Dan boten-boten tapi, aja. Ya, ya tapi pembela Ibu Iriana dia mengatakan, siapa tahu itu KW. Kalau seandainya itu KW, itu kalian semua bubar deh katanya. enggak, Loh, justru itu kalau bukan itu KW, bukan menghina, itu bukan membela, dia menghina Ibu Iriana itu orangnya kan gitu. Hmm. betul, dan seharusnya ini mungkin salah satu termul ya. Harusnya dia makanya orang menjadi termul itu karena memang tidak bisa berpikir yang apa ya dari berbagai angle begitu misalnya. Ya kalau seandainya itu KW, itu Bu Iriana bisa dipenjara, Mas, Iya ya, Mbak. iya, iya Jadi ya. Hmm. sesuatu yang ini kan barang eksklusif ya. Kemudian ada pejabat kita yang pakai KW. Itu artinya dia melakukan pemalsuan walaupun bukan dia yang melakukan pemalsuan, tapi dia membeli barang palsu. Jadi Apalagi penadah ini, itu ya. iya penadah dia. Sedangkan kita kalau pergi ke Eropa saja, membeli di Indonesia misalnya barang KW, kemudian kita Oh, membawanya ke Eropa itu nggak bisa masuk sampai di Eropa. bandara bisa digunting di bandara, Mbak. Langsung, Hmm. iya itu langsung dimusnahkan gitu ya. Jadi nggak mungkin pejabat kita memakai KW. Begitu juga misalnya ada kita tahu ya pernah ada jenderal atau pejabat yang Yang banting jamnya ya pakai Mbak Agi jam ya. tangan. Iya, iya, iya. Mhm. Iya, pakai jam tangan harganya miliaran, kemudian coba dibanting, enggak itu tuh enggak asli, itu KW. Hmm. Itu sebenarnya kena kena Mas Hirsu itu. Iya, kena. Jadi karena dia membeli barang KW, seharusnya barang KW itu ya tidak kita beli, tapi ya bagaimana banyak sekali memang memang sulit pemantauannya. Tapi asalkan mungkin yang memakai itu rakyat biasa seperti saya misalnya, orang tidak ada yang peduli. Tapi begitu yang memakai ini adalah misalnya sampai ada pejabat yang memakai KW, itu akan sangat memalukan dan mempermalukan juga negara kita begitu. Jadi Iya. nggak mungkin itu KW. Ya, 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 setuju, setuju saya bilang. Maka tapi kan saya cuma berkatakan barangnya aja di dunia itu langka banget sampai diuber sana uber sini dan akhirnya dia dapat. Itu artinya kan dia untuk melayani pembeli Indonesia gitu. Tapi siapa pembeli Indonesia itu dan artinya kalau memang ada pembeli Indonesia yang lain dan Ibu Iriana punya, ya berarti ada dua dong di Indonesia hebat benar Indonesia ini negara seperti ini yang banyak Iya. rakyat miskin masih punya ada dua yang beli apa tas seperti itu. Tapi kalau enggak bisa jadi juga dia dari situ kemudian berakhir ibu Iriana juga bisa atau seperti Anda katakan ini jangan-jangan sponsor. Tapi saya kira channel kalau mau sponsor pasti tidak milih Ibu Iriana lah, dia pasti akan milih yang lain begitu, yang ya figur-figur yang high profile yang lain saya kira gitu loh. Ini dugaan saya aja Mbak Agi atau jangan-jangan kan gini. Iya.
jangan-jangan di Indonesia sebenarnya banyak apa customer semacam itu gitu, dan Indonesia jadi target. Kan kita tahu pemilik tambang, pemilik apa segala macam kan pasti duit seperti ini kecil kan, orang tinggal gali aja kok. Betul. Ini dibandingkan dengan kekayaan yang puluhan triliun bahkan Iya. ratusan triliun. Ya, ini dari Indra B. Gunawan bahkan ada yang berkomentar seperti ini. Jisoo BA-nya aja nggak punya begitu. Hmm. Jadi Jisoo ini Kim Jisoo ya, mungkin maksudnya adalah brand ambassador dari Chanel. Saya nggak tahu, Hmm. tapi dia berkomentar seperti itu. Apakah Jisoo ini dari Blackpink, Hmm. grup apa penyanyi wanita dari Korea Selatan yang sangat terkenal ini sebetulnya menjadi brand ambassadornya. Tapi Hmm. coba teman-teman yang lebih tahu barangkali. Dia Ya. mengatakan dia aja nggak punya. Kemudian netizen lain mengatakan tetap aja kelihatan deso, nggak cocok belas. Oh, Waduh, jangan gitu ini dong. ya ada lagi komentar-komentar yang lain. Memang komentarnya pedas-pedas ya Mas Hersu. Ada yang mengatakan duit WUS itu 8.000 triliun, bos. Nggak heran sih. Ini apa maksudnya nih? Bos, nggak heran sih kebeli tas limited uang-uang WUS. Udah mahal-mahal harganya tapi nggak cocok sama yang pakai. Biasa musuh mah cari-cari hal. Nanti begitu tahu barang KW pada kabur ngumpet satu persatu, itu yang saya maksud tadi. Hmm. Nah dulu perasaan pas jadi ibu negara sederhana banget lah. Nggak taunya katanya. Hmm. Eh, ada juga yang berkomentar duitnya dari mana, hayo, nggak mungkin kan duit kuota haji dan Hmm. pengadaan Chromebook. Wow, langsung langsung arah ke sana. Kalau nggak nyinyir bukan warga Konoha. Orang pakai barang mahal di komen, orang berpakaian sederhana pun di komen. Emang Konoha sih katanya. Nah, ada juga yang mengatakan perlu dijadikan kayak Ferdinand Marcos. Oh, jadi email dah dong ya. Email dan Dan ya. ada juga yang banyak lah Mas Hersu. Ini ada ribuan komentar kalau seandainya kita mau melihat. Tapi ternyata tidak hanya soal tas Chanel-nya, tapi juga kacamata Prada dari Ibu Iriana ini juga disorot ya. Uh, Juga pakai perhiasannya yang pakai terlihat. Prada ya. Saya jadi inget film ya, The Devil Wearing Prada itu ya. The Devil Wear Prada. Iya, The Devil Wears Prada ya. Di sini ada eh, tetap nggak keluar aura old money-nya, tapi almarhum Mah Butin dan almarhumah Bu Ani sebagai ibu presiden paling keluar aura ibu negaranya. Ya, itu Hmm. pendapat pribadi ya. Tasnya rare, Kak. Bukan satu-satunya di dunia, tapi kesisa satu butik karena langka. Iya, betul, karena saking rare-nya. Dan kemudian, ini lucu nih. Coba lihat motif sama warna bajunya. Kayak soda gembira pakai kelapa, bukan katanya. Hmm. Mungkin karena memang kok soda gembira. Tapi memang kelihatan Saya mencolok tahu ya. itu enak tapi nggak sehat itu. Soda gembira Iya, itu betul. apa? Mm-mm. Pakai udah tahu soda, pakai pemanis buatan, ditambah lagi susu apa? Bukan susu ya? Apa? SKM. Iya, susu kental manis itu nggak sehat itu. Sudah berarti ini. Maksudnya gitu. Kelapanya sehat, ya. Betul, jadi yang sehat dan nggak sehat ini bercampur. Mm-mm. Mungkin karena warnanya yang memang terlihat, kalau lihat pakaian seperti ini bikin orang haus ya Mas Irsu. Kesannya bikin dahaga gitu ya karena Gitu ya. warnanya, dan kemudian kebetulan busana yang dipakai oleh Ibu Iriana ini eh, base-nya itu krem ya, krem atau putih begitu, terus kemudian dengan warna yang orange, agak pink begitu, dan dengan tas yang mencolok. Begitu juga ini soal kacamatanya. Ada yang mengatakan begini, tas Chanel the one and only sedunia akhirat, kacamata Predong, Predong maksudnya Prada. By the way, ini fashionnya hasil mix and match sendiri atau ada stylistnya ya? Ya Hmm. orang akhirnya kemudian bertanya, ini kira-kira inisiatif atau ini sendiri dari Bu Iriana ataukah ada ini? Karena memang beda ya. Hmm. Dan kemudian yang mengatakan mereka lelah kayaknya pura-pura sederhana. Kayaknya pas menjabat jadi presiden udah gatel banget nyonya pengen pamer ini dan pamer itu. Kayak rame banget ya, udah bajunya rame terus pakai kalung begitu, terus pakai melati lagi ya. Kebetulan memang dikalungi melati, semuanya dikalungi melati. Sementara Ibu Iriana dengan baju yang sudah rame tersebut, dengan tas yang juga mencolok, rame, full color, kemudian juga tetap memakai perhiasan ya, perhiasan kalung, apa namanya, giwang atau apa, karena terlihatnya jauh saya nggak tahu itu berupa apa, terus kemudian juga gelang.
Kalungnya walaupun mungkin mehong sekali kelihatan seperti mencekik leher, itu mesti beneran mahal. Tasnya sangat imut lucu. Di badan itu rame tabrak-tabrakan kelihatan klasi dan elegan nggak? Atau malah kayak, sudahlah katanya. Ceritanya pengen kayak Bunda Maya, oh ya, ingin seperti Bunda Maya, anting kalung gelang cincin satu set. Kalau Bun Mai kelihatan elegan, yang ini kelihatan begitu. Jadi banyak sekali yang komentar-komentar yang sebetulnya banyak yang menyanjung juga Mas Ersu, karena Hmm, kepengen perempuan pasti iya. kepengen ya, lucu Iyalah, soalnya memang pasti tas yang pengen. dimiliki itu. Kalau saya sih kalau yang bolak-balik tadi lucu saya nggak paham lucunya di mana gitu karena kalau kayak saya lucu itu saya lihat tuh Asmuni misalnya gitu atau gitu lucunya di mana melongonya iya kali kan gitu ya Iya ya, kalau perempuan kan banyak ngelihat itu, pengen punya gitu. ya Banyak gitu komentar yang iri, iya iya memuji, iya. iya 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 Mm-mm. iya Tapi ada juga yang spill nih, sekali sedikit lagi ya. Ini dari Tribun News ya. Ini tuh judulnya adalah Intip 10 koleksi tas mewah milik Iriana Jokowi dari yang puluhan juta hingga langka cuma ada satu di dunia. Ya langka tuh yang tadi gitu. Mm-mm. Sementara kalau yang lainnya ini yang disebut adalah selain tas Chanel Métier d'Art 2024 yang tadi itu, yang langka, Iriana diketahui memiliki koleksi tas lain dari brand-brand kenamaan dunia yang lainnya. Misalnya, tas tangan Lady Dior, gitu. Itu dipakai pada pembukaan ASEAN Para Games tahun 2018. Disinyalir memiliki harga 86 juta. Dan kemudian tas Lady Dior Silver itu dipakai dalam upacara peringatan ke-76 Hari Bayangkara di Semarang. Tasnya diperkirakan seharga 50 juta. Kemudian tas Coach motif bunga-bunga hitam. Ini adalah tas mewah yang mencuri perhatian saat dikenakan Iriana pada saat mendampingi kunjungan Jokowi ke Jerman. Diperkirakan 79 juta. Tas lainnya ada Hermes itu 494 juta. Oh, ini mahal juga nih. Ia pernah membawa tas Hermes Birkin 30 gold Togo leather tersebut ke sebuah acara beberapa tahun lalu. Ditaksir seharga 494 juta. Ini seperti yang dipakai oleh artis-artis banyak sekali. Mirip hampir semuanya pakai tas itu. Kemudian ada tas Fendi yang senilai 69 juta dibawa saat upacara HUT RI tahun 2018 juga. Kemudian ada tas Chanel hitam seharga 96 juta, tas Chanel klasik ini seharga 84 juta, kemudian tas Dior Small Lady D Joy itu seharga 110 juta dan tas Gucci seharga 34 juta pada tahun 2014. Jadi sangat beragam tas-tas ini dan berbagai merek yang digunakan Iriana. Oke, saya kira ini apa mungkin jadi sempat apa ada semacam koleksi gitu ya di rumah Solo ya kita nggak tahu di mana ya. Kalau Anda bacain tadi daftarnya cukup panjang itu Mbak Agi, tapi dari semua daftar tadi kelihatannya tas yang sekali ini ya yang dipakai ya namanya yang paling mahal ya, yang paling tas yang dipakai pada 17 Agustus kali ini ya namanya ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 Mbak Agi harus spesial Iya, dong, apalagi bekas iya. Dan Pak Jokowi udah nabung Mas Ersu. oh oke Iya, ya. karena Hmm. Pak Jokowi kan gajinya 30 jutaan ya, 30 juta sekian, ditambah dengan tunjangan, tunjangan tapi gaji pokok sekian, sekitar itu ya, kira-kira sudah nabung selama 2 tahun, ya cukuplah untuk membeli tas ini gitu. Oh, maksudnya setelah nggak jadi presiden gitu? Setelah nggak jadi presiden itu kan uang pensiun. Oh, oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Oke, bagi saya speechless jadinya. Oke ya, kita nggak lanjutin lagi ya. Ini sebenarnya perbincangan mak-mak nih. Makanya saya, Ini lucu-lucuan supaya iya, nggak terlalu tegang ya, begitu ya. cuma Tapi ya kita terbengong-bengong aja. tahulah ini sebenarnya agak beresiko kalau secara politis ya. Ya, Bu Iriana emang, memakai emang ini. kenapa Kenapa? kan? Udah nggak jadi presiden Ya, lagi, atau ya, masih ingin tapi jadi kan presiden lagi? akan kan mereka ini on the way untuk menjadikan anak-anaknya menjadi pejabat lagi, Ah, bisa jadi oke. menjadi presiden, bisa jadi menjadi gubernur, bisa menjadi apa. Tapi dengan profil yang ternyata sen kiri belok kanan atau sen kanan belok kiri, yang menyatakan sederhana setelah begitu tidak menjabat, kemudian dar der dor semua mantu dan juga Ya. anak-anaknya memakai perhiasan mewah yang luar biasa, hampir setiap berapa bulan sekali heboh. Ya kita tahu, artinya profil dari apa keluarga Pak Jokowi itu ya seperti ini gitu. Aslinya ya makanya dibilang sama Aslinya netizen topeng betul. ya bukalah topengmu gitu. Oke, ketemu lagi kita di episode berikutnya. Kami mohon pamit ya. Tapi nggak apa-apa kalau Anda mau
mau tampil agak mirip-mirip, cari KW-nya aja, jangan beli yang Mm-mm. harga segitu itu Di mahal Pasar banget. Senen. Iya, pasar Mm-mm. Senen ada ya. Ya. Kan lumayan bisa untuk kalau foto-foto di Instagram aja ya Mbak Agi ya. Kan biar Mhm. nggak Iya. ketahuan ya. Fotonya gimana Mas Ersu? Tangannya Begini. begini, Oh, gini tangannya. Terus kakinya disilang satu di depan gitu ya. disilangkan. Iya, Oke, ya oke. agak miring gitu. Bisa kan Oke. saya kan? Sampai ketemu lagi. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.